Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai pada firman Allah, in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya atau kalian memaafkan dari orang yang berbuat salah kepada kalian, berbuat zalim kepada kalian, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Ayat-ayat selanjutnya juga, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapanglah dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Di sini ada sifat maghfirah. Kemudian ayat berikutnya, walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin, hanya milik Allah lah keperkasaan dan juga milik Rasulullah dan milik kaum mukminin. Dan ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, demi keperkasaan engkau ya Rabb, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, ya. Tapi ini ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang termasuk dari sifat al-fi'liyah atau al-ikhtiyariyah, ya. Sifat fi'liyah atau sifat ikhtiyariyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah hendak melakukan, Allah lakukan, jika tidak, maka tidak. Beda dengan sifat zatiyah yang selalu menempel pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 149, in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Baik. Pada ayat ini yang menjadi poin pembahasan kita adalah sifat afuwan. Allah memiliki sifat al-afu. Al-afu, ya. Dan ini banyak dalam ayat, ya. Demikian juga dalam hadis, Allahumma innaka afuun, apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Yang menjadi perhatian kita, jadi sifat afu ini adalah sifat fi'liyah. Bukan sejak zaman azali Allah sudah memaafkan. Adapun ahlul bidah, mereka selalu mentafsirkan sifat-sifat fi'liyah kepada keazaliyahan, karena mereka tidak bisa menerima otak mereka kalau Allah mau begini enggak bisa. Mereka selalu berpikiran Allah itu statis. Selalu apa? Statis. Sementara Allah mengatakan fa innallaha kana afuwan qadira, sungguhnya Allah memaafkan. Allah kasih syarat di sini, ada in, jika. Ini namanya syarat. Ini namanya jawab. Jawab syarat. Sementara jawab syarat terjadi kalau ada apa? Syarat. Paham? Syarat jawabannya. Kalau kau makan, saya juga makan, ya. Kalau kau puasa, saya juga makan. Jadi saya tetap makan. Jadi itu contohnya syarat. Kalau kamu makan, saya makan. Kalau kamu enggak makan, berarti saya enggak makan. Itu berarti syaratnya kau makan, baru saya memberi jawab syarat. Jadi in tubudu, kalau kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya atau kalian memaafkan dari keburukan, maka jawab syarat. Maksud saya di sini, Allah memaafkan jika kalian memaafkan. Berarti pemaafan ini muncul belakangan jika terpenuhi apa? Persyaratan. Ini yang disebut dengan sifat fi'liyah. Yaitu sifat yang kalau Allah berkehendak Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan. Allah kasih syarat. Beda dengan sifat yadain, kedua tangan yang sudah kita bahas kemarin, wajah,
tangan, ya, kemudian mata, maka itu selalu bersama Allah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah, maka disebut dengan sifat dzatiyah, sifat yang selalu menempel pada zat, tidak berkaitan dengan kehendak. Namanya sifat apa? Dzatiyah. Sekarang kita bahas sifat fi'liyah, di antaranya al-afu, Allah memaafkan jika kalian memaafkan. Di sini Allah menyebutkan 3 amal saleh. Yang pertama, in tubudu khairan, kalau kalian menampakkan kebaikan, oke, atau kalian menyembunyikan apa? Kebaikan, ini juga baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tubudu shadaqati fa ni'mahi, kalau kalian nampakkan sedekah itu baik, yang penting ikhlas. Wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka lebih baik. Disembunyikan lebih baik daripada ditampakkan. Cuma hanya saja dalam masalah ibadah, asal dalam perkara wajib adalah ditampakkan. Asal dalam perkara sunnah, asalnya disembunyikan. Asalnya kita sholat jamaah, kita tampakkan, kan syiar. Ya, sholat berjamaah kita tampakkan syiar. Bayar zakat asalnya kita nampakkan supaya orang tidak suudzon kepada kita, supaya orang-orang miskin mereka, oh dia ternyata bayar zakat. Ya, demikian juga misalnya Idul Adha, kalau kita ada amalan-amalan maknanya syiar, maka kita syiarkan. Jilbab ya ditampakkan, enggak ada masalah. Tapi kalau amalan sunnah asalnya disembunyikan. Baik, fa inna Allah kana afuwan qadira. Di sini ada sifat al-afu. Apa bedanya al-afu dengan al-ghufran atau al-maghfirah? Datang dalam ayat selanjutnya, ya. Datang dalam ayat selanjutnya Allah menggabungkan antara al-afu dan al-maghfirah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya, di sini Allah menggabungkan antara al-afu dengan al-maghfirah. Tidakkah kalian memaafkan, maka Allah akan maafkan kalian. Dan hukum asal, jadi kata para ulama, al-afu dan al-maghfirah ini kalau mereka berpisah maka mencakup yang lainnya. Ada kaidah namanya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka bergabung maka maknanya berbeda, kalau mereka berpisah maknanya sama. Ini sama dengan fakir dan miskin. Kalau kita sebutkan fakir saja, ya fakir ya miskin maknanya. Kalau kita bilang miskin, maknanya miskin ya fakir. Tapi kalau kita digabungkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya zakat itu untuk fakir dan miskin. Tatkala digabungkan, berarti beda antara fakir dengan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir penghasilannya tidak sampai setengah dari kebutuhannya. Adapun miskin lebih dari setengah tapi belum sampai memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau dipisah fakir ya miskin, miskin ya fakir, tidak ada bedanya. Tapi kalau digabung maknanya berbeda. Paham? Sama seperti albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Albir ya taqwa. Tapi kalau digabung berarti albir adalah kebajikan, at-taqwa meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau dipisahkan disebut albir ya taqwa juga. Ya taqwa maknanya albir. Sama dengan Islam dan iman. Islam kalau disebutkan yang mencakup iman, ya Islam sama dengan iman. Atau iman disebutkan sendiri, iman sama dengan Islam. Tapi kalau digabungkan Islam dan iman, maka Islam berkaitan dengan amalan zahir, iman berkaitan amalan batin. Susah ya? Ada kaidah, ini sekedar kaidah ya. Idza kaidah. Idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika bersatu berpisah, jika berpisah bersatu. Apa tadi? Jika berpisah bersatu. Sebaliknya, jika bersatu berpisah. Contohnya tadi apa? Contoh lafal apa? Fakir
dan apa? Miskin. Terus apa lagi? Iman, al-iman dan al-Islam. Contohnya lagi al-bir dan at-taqwa. Di antaranya al-afu dan al-maghfirah. Kalau disebutkan sendiri al-afu, ya dia maghfirah. Kalau disebutkan sendiri maghfirah, dia afu. Tapi kalau digabungkan seperti dalam ayat ini, al-afu dan al-maghfirah dalam satu ayat, berarti dia berbeda. Karena hukum asal waw yaqtadil mughayarah. Kalau ada waw dan berarti harusnya berbeda. Taib. Apa maknanya al-afu dan al-maghfirah, bedanya apa? Ya. Ada khilaf, ada secara umum ada dua pendapat ya. Ada khilaf ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-afu sama dengan menghapus catatan dosa. Al-maghfirah sekedar memberi ampunan. Ini pendapat Ghazali, dan ini kalau untuk pendapat ini berarti al-afu lebih agung dari al-maghfirah. Karena al-afu bukan hanya dimaafkan, bahkan dihapuskan apa? Catatannya. Pendapat kedua, al-afu tarkul mu'aqabah. Yaitu ditinggal tidak dihukum. Adapun al-maghfirah yaitu disertai dengan as-sitr, ya, ditutup aib. Ya, disertai dengan ampunan. Dalam hal ini pendapat ini berarti al-afu al-maghfirah lebih agung dari al-afu. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, al-maghfirah, kalau Allah sudah mengampuni seorang, bukan hanya ditutupi, bukan hanya diampuni, bahkan Allah iqbal alaihi, yaitu Allah perhatian kepada dia, ya. Ya, karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan jika Allah sudah mengampuni seorang, Allah mencintainya. Mencintainya. Allah alam, tapi intinya ada bedanya jika dipisah. Taib. Ayat ini ya memberikan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa? Anda memaafkan, maka Allah juga memaafkan. Au ta'fu ansu, atau kau memaafkan. Kau memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Maka Allah akan memaafkan engkau. Al-jaza' min jinsil amal. Maka di antara cara agar kita diampuni oleh Allah, maafkan orang. Memang berat, tidak gampang. Ya. Karena orang kalau dizalimi inginnya balas. Itu sifat manusia. Saya juga begitu, kalau dizalimi inginnya apa? Balas. Tapi ada ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang memaafkan. Bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita balas boleh, enggak ada masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, balasan keburukan yang semisalnya. Allah tahu berat bagi manusia untuk memaafkan. Makanya Allah izinkan untuk balas, enggak ada masalah. Kalau Anda balas, Anda enggak berdosa. Tapi ada pilihan kedua, faman 'afa, barang siapa memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah siapkan. Pahala lebih besar daripada sekedar kita menuntut balas.
Ya, kita enggak maafkan. Saya menuntut di akhirat. Iya. Kita enggak maafkan, kita nuntut di akhirat, kita dapat pahala. Dia transfer pahala kita. Tapi seandainya kita maafkan di dunia, pahala yang kita dapatkan di akhirat lebih besar. Paham? Dan kita di dunia pun lebih nyaman. Dan maafkan, selesai. Hati lebih tentram. Di dunia nyaman, di akhirat pahala lebih besar. Tapi kalau kita enggak maafkan, jengkel, gerundel, membalas enggak bisa, nuntut hari kiamat. Kenapa? Karena enggak bisa balas. Ya, hidup juga enggak enak. Di akhirat juga dapat pahala, cuma enggak begitu banyak. Beda dengan kalau kita maafkan, dapat keuntungan dunia maupun apa? Akhirat. Ya, memang karena Allah tahu manusia tidak mudah maafkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahu khairul sabirin." Kalau kalian balas, maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi, tapi kalau kalian bersabar maka itu lebih baik. Ya, makanya di antara faedah kenapa kalau kita marah sama orang, kita boleh ngambek sama dia 3 hari, tapi nggak boleh lebih daripada itu. Karena jiwa yang langsung maafkan itu nggak gampang. Makanya Allah izinkan kita ngambek berapa hari? 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Yaltaqiyani, ya. Fa yu'rid hadha wa yu'rid hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, mengambek, memdiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, ketemu maka berpaling. Ya. Artinya 3 hari enggak apa-apa berarti. Iya, enggak apa-apa. Karena syariat tahu tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi ibu-ibu, waduh. Jangankan sama orang, sama suaminya kadang sudah memaafkan, apalagi sama orang. Oleh karenanya ini sifat yang sangat mulia. Wa anta'fu, kalau kalian maafkan, fa innallaha kana afuwan qadira. Allah akan maafkan kalian. Ya ikhwan, kita dosa banyak. Orang dolimi kita sudahlah. Ente udah dia ngomong ente gini, maafkan. Ente dimaki-maki di medsos, maafkan sudah. Ente tutup, tidur, nyaman atau tidak? Nyaman. Ente maafkan. Dia orang jahil, bahlul, goblok, sudah semuanya. Iya, kalau dia ya udah itu kasih uzur aja. Ini kenapa? Ya sudah dia bahlul. Ini apa? Bahlul. Ini goblok. Ini enggak ngerti. Ini hawa nafsu. Sudah selesai. Ente tidur nyaman, pahala di akhirat lebih apa? Lebih banyak. Ustaz, saya mau balas, boleh, enggak apa-apa. Resiko tapi kalau balas. Balas belum tentu dia kalah, dia tambah lagi. Sikat lebih banyak. Yang penting kita selesai tidur nyaman, pahala lebih banyak. Tapi di sini juga ada faedah, ada sifat kudrah. Selain sifat al-afu, ada sifat apa? Al-kudrah. Kudrah, yaitu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita tahu Allah, Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tatkala Allah menggabungkan antara al-afu dan al-qudrah, kata para ulama menunjukkan kesempurnaan yang baru, yaitu Allah memaafkan bukan karena kelemahan, bukan karena tidak mampu. Allah memaafkan setelah Allah mampu untuk balas. Allah Maha Kuasa. Tapi sungguhnya Allah Maha Pengampun, padahal Allah mampu untuk apa? Membalas. Allah mampu untuk membalas. Jadi ini menunjukkan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memaafkan padahal Allah mampu untuk membalas. Bukan maafkan karena enggak mampu. Betapa banyak orang memaafkan tapi kan dia tidak mampu. Dia tidak mau membalas. Karena kelemahannya, ya sudahlah saya maafkan. Ya. Beda tatkala orang mampu untuk membalas kemudian dia maafkan, maka itu luar biasa. Maka itu luar biasa ya. Seperti hadis apa? Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil hurisha'a. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, mampu, tapi dia redam, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak manusia sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Ini pahalanya besar. Kalau antum memarah, antum mampu untuk marah, antum tahan. Ingat hadis ini. Ya, bahwasanya kalau antum mampu untuk marah tapi antum tahan, disuruh pilih apa? Bidadari. Berarti bidadari bermacam-macam. Ya, jadi kalau istri antum bikin antum marah, antum sabar. Sabar. Mau marah, sabar. Loh mas kok sabar? Nabi bersabda, barang siapa yang meredam amarah, dia mampu melampiaskannya, maka Nabi suruh, Allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia sukai. Ya, tambah parah marah istri. Kita tambah memaafkan. Bidadarinya tambah cantik, santai aja. Jadi inilah ya. Afuwan qadira, yaitu Allah memaafkan pada Allah mampu. Allah bukan maafkan karena ketidakmampuan, tapi Allah mampu untuk apa? Membalas, tapi Allah maafkan. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan
inilah kita berusaha ya meniru sebagian akhlak Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa karena Allah akhlaknya sangat tinggi, sangat mulia. Ya, tidak bisa dimana, tapi kita niru-niru, Allah Halim, kita berusaha untuk Halim. Allah maafkan, kita juga mudah untuk maafkan. Allah Dermawan, kita berusaha juga untuk dermawan, meskipun tidak akan sama, tapi kita berusaha meniru-niru. Faham? Baik. Ayat pertama. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. Al-Qudrah sudah kita pernah bahas ya? Belum? Sudah kalian. Al-Qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Semuanya bisa Allah lakukan jika Allah berkehendak. Hanya saja ada namanya syai'. Syai' dalam bahasa Arab adalah dari sya'a yasha'u, yang artinya adalah sesuatu yang bukan mumtani'at. Mumtani'at itu sesuatu yang mustahil ya. Karena apakah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Iya. Kalau gitu bisakah Allah bikin kotak yang bulat? Ya kita bilang ya enggak bisa lah. Kotak yang bulat itu enggak ada barangnya. Katanya Allah Maha Kuasa. Iya, itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Kotak bulat enggak ada. Kotak ya kotak, bulat ya bulat. Sama saja kalau apakah Allah mampu untuk turun ke atas? Ya namanya turun itu ke bawah, paham? Bukan turun ke atas. Apakah Allah mampu untuk naik ke bawah? Ya enggak bisa lah. Naik itu ke atas, bukan ke bawah. Pertanyaan sudah salah. Bisakah Allah membuat bulat yang kotak? Ya enggak bulat, ya enggak bisa lah. Bulat dan yang kotak. Paham? Oleh karenanya tidak benar pernyataan orang ateis yang mengatakan, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan yang semisalnya? Katanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita bilang itu bukan sesuatu, karena itu mumtani', sesuatu yang tidak bisa ada. Kenapa? Karena Tuhan itu diciptakan. Tuhan itu menciptakan. Bagaimana kamu bilang, bisakah Allah menciptakan Tuhan? Ini pertanyaan sudah salah. Karena Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan namanya makhluk. Paham? Pertanyaanmu salah. Sama seperti bisakah bikin bulat yang kotak? Ya enggak bisa lah. Sama. Mereka juga berkata, bisakah Allah, bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah Allah bisa menciptakan batu yang besar, lebih besar daripada Allah? Itu pertanyaan salah. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Paham? Jadi sesuatu sini maksudnya ya Allah banyak melakukan, tapi untuk yang mumtani, yang mustahil pada zatnya itu tidak bisa di luar dari pembahasan sesuatu. Karena sering orang-orang liberal kasih syubhat. Taib, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Ayat ini dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba ya wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah ya orang-orang yang diberi kelebihan harta, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin dan kepada kaum muhajirin. Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Tidakkah mereka suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Tentang kasus hadisatul ifk, tatkala Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, dituduh berzina oleh orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Zaman tersebut orang-orang munafik melakukan provokasi dengan menyebarkan berita. Sampai akhirnya ada 3 sahabat yang terprovokasi ikut-ikutan. 3 sahabat tersebut adalah Hasan bin Thabit, kemudian Mistah dan Hamnah bintu Jahash. Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar dan dia seorang miskin yang selama ini Abu Bakar memberikan dia sedekah untuk kehidupannya, selalu ditanggung oleh Abu Bakar terus. Subhanallah, waktu Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, seharusnya kerabat membela, harusnya. Apalagi kerabat tersebut biasanya dibantu oleh Abu Bakar, harusnya bela Abu Bakar, bela putrinya, apalagi yang dituduh adalah kerabatnya. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata Mistah radhiyallahu anhu terprovokasi dengan provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga akhirnya dia ikut-ikut menuduh Aisyah berzina. Dan itu kejadian panjang sampai sebulan tidak turun ayat. Baru kemudian turun ayat sampai Aisyah
Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzambi fatubi ila Allah wa astaghfirillah." Wahai Aisyah, kalau memang kau melakukan dosa, istighfarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah kaget. Nabi masih kasih kemungkinan, karena Nabi enggak mungkin mengatakan kau tidak berzina sementara Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sampai Nabi masih kasih kemungkinan. Kalau kau memang melakukan dosa, bertobatlah, sungguhnya Allah mengampuni apa? Tobatmu. Tapi kalau kau tidak berdosa, Allah akan membelamu. Justru tatkala mendengar pernyataan demikian, Aisyah yang tadinya menangis tidak jadi menangis. Karena dia kecewa, suaminya masih kasih kemungkinan bahwasanya mungkin dia berdosa. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nur 15 ayat atau 10 ayat 19 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah tidak berzina. Ketika turun ayat-ayat tersebut, maka orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman berkata, "Ya Aisyah, qumi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, berdirilah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah. Kata Aisyah, "Enggak." Enggak. Yang ampuni saya siapa? Allah. Nabi enggak. Kata Aisyah, enggak. Tadi yang bela langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sya'ni ahqar, kata Aisyah, saya tidak menyangka Allah akan bela saya dengan ayat. Saya menyangka akan ada turun Nabi mimpi, ya, bahwasanya saya bebas dari perzinahan. Ternyata kondisiku lebih hina daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ternyata Allah turunkan ayat. Tapi subhanallah, bela Aisyah dengan menurunkan apa? Ayat-ayat sampai 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti Aisyah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Aisyah diturunkan ayat-ayat oleh Allah membela Aisyah, Aisyah bebas dari zina, maka Abu Bakar pun marah. Kepada siapa? Mistah. Dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan kasih lagi nafkah kepada siapa? Mistah. Ya, karena berat. Ini kondisinya berat lah. Maksudnya kalau bahasa kita air apa? Susu dibalas dengan air tuba. Selama ini saya kasih bantuan, tiba-tiba dia balas dengan keburukan. Wajar jika Abu Bakar kemudian marah. Namun Allah turunkan ayat kepada Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka maafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Di sini ada as-safhu, ada al-afu, ada as-safhu. Apa bedanya al-afu dan as-safhu? Sini ada al-maghfirah. As-safhu yaitu kalau al-afu tarku al-mu'aqabah, meninggalkan hukuman, tidak menghukum, meninggalkan atau tidak menghukum, tidak memberi hukuman. Tidak memberi hukuman. Adapun as-safhu tarku al-mu'atabah, tidak mencela. Dalam ayat yang kata Allah, fasfahi as-safhal jamil. Fasfahi as-safha al-jamil. Lapangkanlah dadamu safhal jamil. Dada lapang, jangan memaki, jangan mencela. Banyak orang memaafkan, tidak menghukum, tapi dia cela. Banyak. Ente memang brengsek. Saya tidak tahu ente, tapi ya sudahlah, saya maafkan. Tapi maki-maki dulu ya. Ente, saya tidak sangka ente kayak begini. Ente parah ente ternyata. Saya kira kawan dekat, ternyata ente parah. Tapi sudahlah, saya maafkan. Itu namanya al-afu. Paham? Kalau as-safhu, diam. Ya udah. Udahlah. Udah pulang. As-safhu itu tidak mencela, itu berat. Kita manusia lemah ya. Lemah iman. Berat ya. Hanya orang-orang hebat yang bisa demikian. Sama. Fasbir sabran jamila. Sabar ada dua. Ada sabar yang sabar biasa, tidak meronta-ronta, tapi ada keluhan. Adapun sabran jamilan tanpa ada keluhan sama sekali kepada manusia. Ada orang sabar tapi dia mengeluh, ya Allah, subhanallah, nasib saya begini tapi saya sabar. Dan ketemu lagi, tapi saya sabar. Insyaallah di balik ini ada. Tapi dia ngeluh sama orang. Tapi kalau sabran jamilan itu diem, enggak ngeluh. Tidak semua. Makanya kata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada siapa? Allah. Kepada kalian enggak. Itu namanya sabrun jamil. Safhu al-jamil maksudnya tidak mencela. Dan antum kalau bisa demikian luar biasa ya. Berat tapi ya. Berat. Kita sedikit emosi, sedikit apa? Emosi. Subhanallah ya. Ibu-ibu juga demikian, maafkan suami dengan apa? Safhul jamil.
Mas, udahlah. Mas stop. Maafkan. Mas kawin lagi. Fasfahi safhal jamil. Inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah, hari kiamat akan tiba. Lapangkanlah dadamu. Sudah, mau marah-marah sebentar lagi hari kiamat selesai. Sebentar lagi kita mati. Man mata faqad qamat qiyamatu. Barang siapa yang mati telah tegak hari kiamatnya. Mau ribut-ribut, udahlah. Hidup beginilah namanya kehidupan ya. Maafkan ya. Jadi terserah, ente boleh maafkan dengan mencela masih boleh ya. Tapi yang paling bagus wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapangkanlah dadamu. Supaya antum perhatikan Islam benar-benar perhatian dengan apa? Akhlak. Jadi antum tahu akhlak itu pahalanya besar. Karena memang tidak gampang seperti ini. Orang baca Quran semua orang bisa. Orang salat duha semuanya bisa, ikut pengajian semua bisa, ceramah semua orang bisa. Tapi tatkala fil mahaq, tatkala dapat kondisi seperti ini, siapa yang bisa seperti ini? Maafkan tanpa mencela. Susah. Ustaz aja susah, apalagi yang lain. Apalagi orang punya derajat tinggi, wah, semakin sulit dia untuk maafkan. Ya. Apalagi kesombongannya tinggi, semakin sulit. Taib. Kemudian kata Allah, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian? Di sini perhatikan, Allah berpindah dari dhamir ya'fu ini kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Mereka, dalam kurung mereka. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian Allah berpindah kepada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Kalian. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Maksudnya hendaknya Abu Bakar dan semisalnya memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian, subhanallah. Jadi ayat ini bukan hanya mencakup Abu Bakar dan yang semisalnya, mencakup kita semua. Ya, Allah berpindah dari kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang apa? Kedua. Seakan-akan ayat ini turun kepada kita. Tidak ada kalian suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Ini sama al-jaza' min jinsil apa? Amal. Baik. Kalau sudah dihapus. Saya punya kawan dulu, dia marah-marah. Cerita saya, Firanda, si fulan tuh kurang ajar ya. Semoga Allah menghimpit kuburannya. Belum mati orangnya sudah di. Subhanallah, saya bilang, ente doa sadis banget, subhanallah. Ini bukan cuma semoga Allah matikan dia, tapi semoga Allah menghimpit apa? Kuburannya dia masih hidup, didoain kuburannya terhimpit. Jangan seperti itu. Ya. Ada orang masya Allah badan besar, keren tapi dadanya sempit, cepat emosi, tidak mudah memaafkan, imannya kepada takdir kurang. Ada orang masya Allah kecil tapi dia masya Allah dadanya apa? Lapang, dadanya lapang. Udahlah ini sudah takdir mau diapain? Ya udahlah maafkan. Dua ayat yang selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin dalam surat Munafiqin. Kemudian juga dalam surat Shad, qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la yafqahuna atau la ya'lamun. Kemudian firman Allah berikutnya qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang pertama, hanya milik Allah lah. Allah lah keperkasaan. Itu kekuatan ya. Perkasaan.
kemudian bagi Rasulnya dan kaum mukminin. Yang berikutnya, iblis berkata, "Fa bi izzatika," demi keperkasaan engkau. Engkau ya Rabb, la aghwiyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, ya, yaitu seluruh keturunan Adam. Semuanya, kecuali orang-orang ikhlas di antara kalian. Taib, di sini berbicara tentang sifat al-izzah. Sifat apa? Al-izzah. 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 Ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makna al-izzah. Allah Azizun Hakim. Dalam Al-Qur'an banyakkah? Wa huwal azizul apa? Hakim. Dalam Al-Qur'an banyak wa huwa al-azizu al-hakim. Nah, ini nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz dalam bentuk nama, Al-Izzah dalam bentuk sifat. Ini dalil bahwasanya setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Makanya Allah ini adalah nama. Ini nama. Ini adalah apa? Sifat. Menunjukkan setiap nama Allah mengandung sifat. Inna rabbaka ladzu maghfiratin. Seperti contohnya, sungguhnya Rabbmu benar-benar pemilik maghfirah. Dalam ayat yang lain, wa huwal ghafur. Paham? Ada datang dalam nama, ada datang dalam apa? Sifat. Berarti setiap nama mengandung apa? Sifat. Ya. Seperti Al-Alim, banyak nama Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabbku, sungguhnya ilmu meliputi segala sesuatu. Datang dalam bentuk sifat, datang dalam bentuk nama. Berarti setiap nama mengandung apa? Sifat. Paham ya? Di sini juga namanya qadrul mustarak. Kaidah yang sering kita sampaikan dalam kaidah sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat Allah secara makna sama dengan sifat kita. Cuma kualitasnya berbeda. Saya sering sampaikan hal ini. Contoh, Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Iya enggak? Kita punya kekuatan enggak? Iya, tapi tentu kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan kita. Tapi sama-sama makna kekuatan kita paham enggak? Paham, sama-sama makna kekuatan. Kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Ya. Tetapi ilmu kita tidak sama dengan ilmu Allah, tapi maknanya sama-sama ilmu. Kita melihat, Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihat kita. Sama, kita punya tangan, Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Tangan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat, bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Demikian al-izzah. Allah punya keperkasaan, Rasul punya keperkasaan, kaum mukminin punya keperkasaan. Bahkan digandingkan dalam satu ayat, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Allah punya izzah, Rasul juga punya apa? Izzah, mukmin juga punya izzah. Tapi izzahnya apakah sama? Enggak, beda. Meskipun maknanya sama. Ini namanya qadrul mustarak, itu satu kadar yang sama tapi hakikatnya kualitasnya berbeda, ya. Dalil akan adanya qadrul mustarak. Ini dalil adanya al-qadr al-mustarak. Itu kadar yang sama. Kadar yang sama, ada kadar yang sama, tapi kualitas berbeda. Sama-sama
memiliki sifat izzah, kadar sifat izzah, sifat atau makna izzah, tapi kualitasnya apa? Berbeda. Paham ya? Paham tidak? Paham ya? Al-qadrul al-musyarak. Sama yang ilmu, melihat, mendengar, zat. Kita sama-sama zat. Saya punya zat, Allah juga punya zat. Tapi zat Allah tidak sama dengan zat kita. Paham ya? Itu namanya qadrul musyarak, kesamaan makna. Kita bisa paham. Dan ini adalah rahmat dari Allah. Allah menggunakan kata-kata yang bisa kita pahami. Kalau kita tidak ada kadar musyarak, kita tidak bisa paham apa maksudnya. Tayyib. Yang berikutnya. Ini juga sifat. Iblis berkata, "Fabi izzatika," dengan keperkasaan engkau. Di sini iblis bersumpah dengan sifat Allah. Sifat izzah Allah. Dan boleh bersumpah dengan sifat. Dengan sifat, karena sifat Allah bukan makhluk. Karena bersumpah dengan makhluk syirik. Adalah apa? Syirik. Makanya kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sifat, kalamullah. Faham? Bersumpah dengan Al-Quran boleh tidak? Boleh. Sifat kalamullah. Berlindung dengan nama Allah. A'udzu bi kalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah adalah apa sih? Sifat. Wa a'udzu bi 'azamatika. Aku berlindung dengan keagunganmu. Keagungan juga adalah sifat. Kalau makhluk enggak boleh. Demi Nabi syirik, demi Ka'bah syirik karena Nabi Ka'bah adalah apa? Makhluk. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya tidak mengapa. Paham? Karena sifat-sifat Allah bukan makhluk. Tadi dalilnya apa? A'udzu bi kalimatillahi tammah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah adalah sifat. A'udzu bi 'azamatika misalnya. Taib. Iblis kata sebagian ulama, iblis aja tahu Allah punya sifat, sementara orang-orang Mu'tazilah menolak sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih sesat mana, iblis apa Mu'tazilah? Iblis tahu Allah. Kemudian di sini perhatikan, iblis bersumpah, "Fa bi izzatika," demi keperkasaan engkau ya Rabbku, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini seluruhnya. Hum ini siapa? Anak-anak Adam seluruhnya. Berarti termasuk kita semua ini target iblis. Antum keturunan Adam bukan? Saya? Ya. Berarti kita semua apa? Target. Jadi bilang sudah ngaji di As-Sunnah enggak ada, iblis sudah enggak targetin lagi karena sudah ngaji di mana? As-Sunnah. Enggak ada. Sudah lulus Madinah enggak ditarget, mau doktor Madinah pun jadi target apa? Iblis. Dan iblis sungguh tahu bagaimana menjerumuskan seseorang. Iblis tahu titik kelemahan masing-masing kita. Karena iblis sudah berpengalaman dalam menggoda manusia. Oh ini kalau sama cewek KO ini. Di SMS saja udah KO, belum lihat. Udah tahu. Oh ini kasih jabatan keok udah. Kasih cewek enggak mempan. Takut sama istrinya. Tapi kalau kasih jabatan langsung. Ini duit korupsi terima. Kasih cewek enggak mau dia. Kenapa? Takut sama istrinya misalnya. Macam-macam gitu. Iblis tahu ini lemahnya di sini, lemahnya di sini, lemahnya di sini. Oh ini kalau safar dia akan bermaksiat. Kalau di rumah enggak, orang alim. Iblis selalu, ayo kamu safar aja, safar. Semangat safar. Kenapa? Safar dia bermaksiat. Jadi kita semua target iblis. Yang bisa selamat kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang ikhlas di antara kalian. Tapi apa makna al-izzah? Makna al-izzah. Al-izzah Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyah menyebutkan 3 makna dan ditambah lagi makna yang lain, makna keempat. Al-izzah maknanya dalam Al-Kafiyah Syafiyah, ya. Ibnu Qayyim punya buku namanya Al-Kafiyah Syafiyah atau Nuniyah Ibnu Qayyim. Syair yang banyak diakhiri dengan huruf nun. Ya. Sekarang dicetak dengan 3 jilid, disyarah oleh Syekh Utsaimin jadi 4 jilid. Bagus ya. Al-izzah maknanya adalah
izzatul imtina', yaitu tidak ada, Allah Maha Perkasa sehingga tidak ada yang bisa mengganggu, memberi kemudaratan kepadanya. Memberi kemudaratan kepadanya. Innahum lan yadurullaha syai'an. Lan yadurullaha syai'an. Dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian tidak bisa menyampaikan kemudaratan kepadaku lantas kalian beri mudarat kepadaku. Enggak mungkin, enggak ada yang bisa. Allah, karena dia aziz, ya. Izzatul imtina', yaitu dia tidak ada yang bisa mengganggu. Yang kedua, al-izzah bermakna quwwah. Al-izzah sama dengan apa? Al-quwwah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'azzazna dalam surat Yasin. Fa'azzazna bi thalith. Azzaznya itu kami kuatkan. Kami kuatkan. Mereka berdua dengan tambahan Rasul ketiga. Mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Jadi Allah kirim dua Rasul, Allah tambah lagi dengan yang ketiga. Fa'azzazna bi thalith. Jadi izzah artinya apa? Kekuatan. Makna yang ketiga al-ghalabah, itu mendominasi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa azzani fil khitab. Wa azzani fil khitab, yang artinya dia mendominasiku dalam perdebatan. Kemudian yang terakhir, al-aziz, itu al-aziz maknanya an-nafasah. Azu an-nafasah. Yaitu yang mulia, yang jarang, ya. Kita bilang hada aziz, itu mulia, jarang yang seperti ini. Misalnya perkataan ulama, al-ikhlas aziz. Ikhlas itu aziz, artinya mulia dan jarang orang yang bisa apa? Ikhlas. Dan Allah Maha Esa, tidak ada yang menyamainya, ya. Misalnya perkataan ulama, mereka berkata dari al-ardun izaz, artinya tanah yang kokoh, yang sulit untuk digali, ya. Al-ikhlas, misalnya aziz, yaitu ikhlas itu mulia, sulit dicapai. Dan artinya Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia dan Esa. Baik, ini di antara makna-makna al-aziz atau al-izzah. Al-izzah. Empat makna. 3 disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah Al-Kafiyah Syafiyah. Kalau sudah dihapus, ya. Karena ada tanya jawab, yang bisa jawab dikasih hadiah, ya. Jangan lihat di HP, ya. Baik, silakan dihapus. Ya, nafas. Nafis, nafas. Nafis itu mulia.
Baik, kita sampai sini saja. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Sebelumnya saya mau bertanya, yang bisa jawab silakan menjawab ya. Azan dulu ya. Udah masuk belum? 3 menit. Di jam saya 1 menit lagi. Jam antum syar'i enggak? Wallah alamnya. Baik, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa sebutkan 4 makna izzah? Enggak boleh lihat. Hah? Yang dilihat ya, silakan antum. Berdiri. Berdiri, ya. Sebelum azan, ya. Berdiri, berdiri. Hah. Enggak apa-apa, oke, silakan. Allah barik fik. Tapi silakan azan. Tapi pertanyaan kedua, ya. Siapa yang paling jauh datangnya? Dari mana? Saya enggak tanya dari asal dari mana ya. Saya tanya datang dari paling jauh ikut pengajian. Hah? Parung. Ada yang lebih jauh? Parung lebih jauh dong ya. Parung Bogor kan? Bogor ya. Ada yang lebih jauh? Dari mana? Hah? Depok. Coba lihat di Google berapa kilo. Mana lebih jauh Depok berapa? Jauh Parung ya? Ada khilaf ya. Kita kasih Parung ya, enggak apa Pak ya? Ya, Pak Depok. Kasih Parung ya. Dia di luar angkat tangan masalahnya. Yang lain ya terlambat ya sudah ya. Lebar. Taib, ada beberapa pertanyaan. Ustadz, ana sekitar 2010 pernah dizalimi seorang yang mengintimidasi ana dan keluarga dengan mengirim banyak preman ke tempat usaha. Mereka menagih utang yang bukan tanggung jawab ana. Orang ini masih sering ketemu sama ana dan sampai sekarang ana masih buang muka. Ana sudah tidak mempermasalahkannya, tapi berat sekali untuk menyapanya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya tadi kalau kita mau memaafkan, ya tentunya pahalanya apa? Besar. Meskipun terlambat memaafkan, tidak masalah. Ya. InsyaAllah kita, antum sudah benar, tidak mempermasalahkan, sudah oke. Tinggal sekarang ya antum sapa aja, nggak ada masalah. Ya sudahlah. Daripada antum setiap ketemu dongkol di hati, ya. Lebih baik seperti itu, mengalah kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kamar yang ada di dalam bangunan masjid tetap terhitung masjid? Apa ketika masuk ke ruangan tersebut harus salat tahiyatul masjid juga? Iya, jadi kamar, ruang takmir ya yang masih dalam areal bangunan masjid, maka itu kalau seorang masuk situ hendaknya juga salat tahiyatul apa? Masjid, ya. Oleh karenanya boleh iktikaf di situ. Iktikaf di situ boleh, iktikaf di ruang perpustakaan boleh ya. Demikian fatwa para ulama karena semuanya masih dalam perkataan apa masjid ya, masih dalam masjid. Sabar adalah pada saat awal musibah. Bagaimana jika kita baru bersabar setelah musibah? Apakah masih dapat pahala? Masih dapat, tetapi tidak sama dengan sabar tatkala di awal musibah. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran yang sungguhnya adalah tatkala awal terkena musibah. Tapi seorang kalau sabar belakangan tetap dapat pahala. Tapi berbeda dengan pahala yang pertama kali tatkala awal terkena musibah. Makanya jika seorang terkena musibah, langsung dia ucapkan, ini sangat membantu iman seorang. Pertama dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia bilang ini semua urusan Allah. Kejadian semua yang atur siapa? Allah. Musibah ini pun yang takdirkan siapa? Allah. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan qaddarallahu ma syafa'al. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dia ucapkan 3 perkataan itu insyaallah imannya kuat. Ya, jadi apapun musibah menimpa kita, pertama kali kita dengar kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bilang qaddarallahu wa ma syafa'al. Atau kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah itu membantu kita untuk kuat. Ustaz, apa makna dari kalimat alhamdulillah? Alhamdulillah alif lam setelah istighraq yaitu alhamdu. Hamdu artinya pujian. Artinya segala pujian yang sesungguhnya hanyalah milik siapa? Allah. Karena dialah Allah yang dipuji dengan zatnya secara
langsung. Adapun selain semuanya makhluk dipuji karena bukan karena zatnya, tapi karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puji si fulan kenapa? Dia pintar. Yang kasih pintar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kita puji dari dua sebab. Pertama dari keagungan zatnya, kedua dari banyaknya karunia-Nya. Dua sebab ini kita memuji Allah. Kita memuji Allah karena subhanallah Allah Maha Aziz, Maha Izzah, Allah Maha Qadir, Allah Maha Al-Afu. Kita puji Allah dari sisi itu. Sisi kedua dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Allah berikan kita pandangan, Allah berikan pendengaran ya. Allah berikan kita banyak kenikmatan ya. Sampai mata kita ini luar biasa kenikmatan ya. Kita melihat apa-apa langsung terfokus. Beda kalau kita pakai kamera diatur dulu, pakai iPhone aja kita kadang atur depan baru kemudian fokus. Mata ngelihat langsung apa? Fokus. Apalagi kalau nazar, langsung fokus. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hirup udara kalau kita mau beli oksigen mahal, satu tabung berapa, kita udara hirup gratisan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu ada kawan ada kerabat lah. Dia operasi, setelah operasi enggak boleh makan. Sampai buang angin. Subhanallah, kapan enggak buang-buang angin. Nunggu sampai sore belum buang angin. Subhanallah. Kita buang-buang angin sana sini. Nikmat atau tidak? Nikmat kalau enggak bisa buang angin, wah. Tapi jangan buang angin sembarangan. Jadi maksud saya kita tuh nikmat yang kita dapatkan banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi innal insana la zalumun kafar. Manusia sering zalim dan sering ingkar ya. Kita saking banyaknya nikmat seakan-akan dan banyak nikmat yang kita dirasakan. Contoh detak jantung. Ini kan kita tidak lihat tapi anggota tubuh kita ini berjalan dengan yang atur siapa? Allah ya. Allah mengatur detak jantung kita, Allah mengatur paru-paru kita ya. Kalau Allah berhentikan sedikit, repot kita tewas. Allah kasih virus corona, paru-paru bermasalah, terus mati. Ginjal kita, semuanya ini yang gerakan Allah. Setiap saat Allah gerakan. Tapi karena seakan-akan sudah terbiasa, ini nikmat yang terlupakan. Nikmat yang terlupakan. Nanti kalau dikasih sakit baru gitu, baru kita ingat. Ya. Artinya Allah dipuji dari sisi kedua, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi dipuji alhamdulillah itu dua sebab. Karena keagungan sifat-sifat Allah, karena banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, akidah wasitiyah itu berdasarkan dalil atau apa? Ya dalil dari kemarin kita bahas. Dalil tok isinya. Ibnu Taimiyah isinya dalil tok. Al-Quran, hadis, Al-Quran, 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 hadis. Jadi kemarin kita bahas apa? Al-Quran, hadisnya. Atau dalil apa maksudnya? Saya mungkin dalil yang lain. Bolehkah menamakan anak khairun nisa, wanita terbaik? Kita berusaha tidak memberikan nama-nama yang memberikan rekomendasi ya. Seperti tazkiyah, seperti khairun nisa, wanita terbaik. Ya, kemudian khairul ummah ya. Saya punya ponakan namanya khairul ummah. Umat terbaik ya. Mungkin maksudnya umat Islam ya. Tapi kalau maksudnya dia adalah dari orang yang terbaik dari umat, merepot ya. Seperti Nasiruddin misalnya, penolong agama, itu nama-nama yang para ulama tidak suka ya. Kecuali dinamakan orang tua mau diapain. Tapi kita berusaha hindarkan nama-nama tersebut ya. Ya, nama-nama seperti itu. Nasiruddin ternyata misalnya nakal, repot kan? Penolong agama tapi tiap hari main game online. Misalnya, repot ya. Repot ya. Syarafuddin, kemuliaan agama, ternyata tidak mulia misalnya. Itu yang kita khawatirkan ya. Karena para sahabat namanya enggak ada yang begitu-begitu. Namanya biasa-biasa aja ya. Sampai saya punya kawan dulu namanya Lahmuddin. Lahm itu daging artinya. Apa maksudnya daging agama? Saya juga enggak paham. Ya. Najmuddin, bintang agama, macam-macam nama-namanya. Kita hindari nama-nama tersebut. Saya tidak mengatakan haram, tapi hindari nama-nama tersebut. Nama-nama Aisyah, misalnya nama-nama kita, nama-nama orang wanita-wanita soleha, enggak apa-apa. Ustaz, bagaimana memaknai bahwa Allah bagaimana persangkaan hambanya? Apakah Allah membalas berdasarkan hambanya? Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma syaa. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku.
Jika hambaku berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Jika hambaku berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Falyadhunna abdi bima syaa. Maka hendak silakan sang hamba berprasangka yang dia sukai kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Seorang untuk bisa berprasangka yang baik, dia harus belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang kemudian dia melakukan maksiat, terus kemudian dia berprasangka baik kepada Allah, kata para ulama ini istidraj. Istidraj. Dan banyak orang yang dia ingin berprasangka buruk, tidak ingin berprasangka baik kepada Allah, tidak mampu karena terlalu banyak dia bergelimang dengan kemaksiatan. Tapi intinya, silakan dia berprasangka yang selalu berprasangka baik kepada Allah apapun kondisi dia. Tapi dengan ilmu, yaitu dia belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berprasangka yang baik dan benar, ya. Adapun berprasangka baik tapi salah, misalnya bermaksiat tapi masuk surga, saya berprasangka baik meskipun saya maksiat Allah masukin surga, itu ngawur namanya. Prasangka baik tapi apa? Ngawur karena bertentangan dengan dalil-dalil. Itu maksud saya. Jadi prasangkaan baik tapi dibangun di atas apa? Ilmu. Tapi demikian kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan Sabtu depan. Ya karena Jumat depan insyaAllah di Masjid As-Saff ya. Akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat ya. InsyaAllah berseri-seri. Kita akan bahas tanda-tanda hari kiamat kecil. Baru kemudian tanda-tanda hari kiamat besar insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.